penting. Yang menangis itu Gus Yahya, bukan sinetron, bukan konten prank, dan bukan karena ketinggalan pesawat. Itu air mata asli, bukan efek filter, bukan editan slow motion TikTok. Di video yang beredar, Gus Yahya terlihat menangis terseduh-seduh di samping Mbah Rois Am. Ada yang langsung mikir macem-macem. Waduh, NU bubar, PBNU pecah, ini air mata kekalahan. Padahal kalau orang NU, apalagi orang pesantren, harusnya paham, menangis itu bukan tanda kalah, tapi tanda wis rampung. Kalau konflik belum selesai, itu biasanya rapat tambah lama, grup WhatsApp tambah panas, senyum tambah tipis. Lah ini justru duduk bareng, sholawatan, silaturahim, lalu nangis. Itu tanda beban batin dilepas, bukan ditambah. Di pesantren, menangis itu bukan drama, menangis itu tradisi batin. Santri nangis waktu sowan terakhir ke kiai, mau boyong, ditegur tapi penuh kasih, atau pas sadar, oh ternyata aku sing salah. Jadi ketika Gus Yahya menangis, besar kemungkinan itu bukan karena terpojok, tapi karena alhamdulillah ribut iki wis rampung. Air mata itu semacam tombol reset batin. Apalagi suasananya sederhana, tidak banyak acara, tidak ada panggung mewah, tidak ada pidato berlembar-lembar. Cuma sholawatan, silaturahim, dan niat kembali bersama. Ini khas NU banget. Kalau sudah sholawatan bareng, itu artinya ojo diteruske, wis cukup. Dan Gus Yahya menegaskan, struktur kembali seperti semula. Semua persoalan dianggap sudah lewat. Fokus jalan bareng sampai akhir. Ini bukan tangisan ketidakpastian, ini tangisan kepastian. Kadang orang lupa, pemimpin itu juga manusia, punya rasa, punya lelah, punya batin yang bisa penuh. Justru berbahaya kalau pemimpin tidak pernah menangis, karena bisa jadi yang tumpah nanti bukan air mata, tapi keputusan yang kering dari rasa. Gus Yahya menangis, tapi NO jalan. Itu kombinasi sehat. Jadi jangan buru-buru menafsirkan air mata sebagai kelemahan. Di pesantren, air mata sering jadi tanda selesai, lega, ikhlas. Terlepas dari gaya nyetirnya yang mau lurus, zigzag, atau sesekali ngerem mendadak, satu hal jelas, tangisan Gus Yahya justru menunjukkan gejolak batin yang sudah lama menumpuk. Itu bukan air mata lemah, tapi air mata orang yang terlalu peduli. Rasa cintanya ke NU kelihatan banget, bukan cinta sambil lalu, tapi cinta yang dipendam, ditahan, lalu tumpah pas bebannya dilepas. Dan jujur saja, itu keroso. Gus Yahya ini tipikal orang yang gampang nangis, bukan karena cengeng, tapi karena menahan rasa campur aduk terlalu lama. Air mata Gus Yahya bukan simbol pecah, tapi simbol selesai dengan cara beradab. NU kembali bersama, bukan karena semua sama, tapi karena sama-sama mau kembali ke niat awal. Dan kalau sesekali pemimpinnya nangis, ya wajar. Yang penting bukan NU yang nangis berkepanjangan. Nah, kalau ada yang sama sekali nggak nangis di situ, ya mungkin bukan kuat batinnya. Bisa jadi hatinya memang sudah atos. Dan sebagai penutup, mari kita bacakan puisi untuk Gus Yahya. Bukan karena beliau minta, tapi karena kita yang keburu baper duluan. Silahkan yang hatinya masih empuk mendekat, yang sudah atos cukup mengamini saja. Kiai Miftahul Ahyar hari ini tampak seperti seorang pemimpin yang berdiri di persimpangan sejarah NU, namun memilih jalan paling aman bagi dirinya sendiri, bukan bagi marwah organisasi. Ia bagaikan memakan buah si malakama, dimakan salah, tak dimakan pun tetap celaka. Namun yang patut dipertanyakan, benarkah beliau terjebak atau justru sedang mengatur skenario? Nah, benarkah beliau terjebak atau justru beliau adalah salah satu yang sedang merencanakan skenarionya? Oke, kita lanjutkan.
Keputusan musyawarah kubro para mustasyar PBNU bersama PCNU dan PWNU se-Indonesia sejatinya sudah sangat terang dan tegas. Jika Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU tidak mau islah, maka jalan penyelamatan organisasi adalah Muktamar Luar Biasa atau MLBNU. Sebenarnya banyak pihak yang ingin islah tidak terjadi. Banyak pihak yang ingin Rais Am kekeh dengan dengan pendiriannya untuk tidak hadir dan tidak mengakui tentang atau menganggap bahwa musyawarah kubro tersebut tidak perlu menjadi pertimbangan karena tidak sesuai dengan ADART dan lain sebagainya. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah adanya dugaan-dugaan yang namanya publik kan boleh menilai. Adanya orang-orang yang mengetahui pertemuan selanjutnya yang secara terselubung atau bagaimana kita nggak paham. Yang jelas adanya pertemuan setelah pertemuan dengan Gus Yahya. Keputusan ini bukan gertakan, melainkan mandat moral dari struktur dan basis NU di seluruh Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kehadiran Kiai Miftahul Ahyar dalam pertemuan kedua di pesantren Lirboyo memunculkan kecurigaan serius. Banyak pihak menduga kehadiran itu bukan untuk islah, melainkan sekadar menggugurkan syarat agar MLBNU tidak terjadi. Nah, ada yang menduga bahwa kedatangan Mbah Yai Miftahul Ahyar ini hanya untuk menggugurkan kewajiban atau istilahnya untuk agar MLB tidak terlaksana, itu aja. Jadi ada istilahnya islah-islahan lah. Ini bagi mereka mungkin yang paham. Karena kalau memang islah ya itu juga berat bagi Mbah Yai Miftahul Ahyar sebagai Rois Am yang sudah menunjuk PJ daripada Gus Yahya atau PJ Ketum PBNU. Islah dijadikan tameng, bukan tujuan. Logikanya sederhana, namun telanjang. Jika Rais Am tetap bersikeras tidak islah dengan Gus Yahya, maka MLBNU akan digelar, dan itu akan menjadi palu godam bagi legitimasi Rais Am sendiri. Maka mau tidak mau, Rais Am harus hadir ke Lirboyo, bukan karena kesadaran organisatoris, melainkan karena ketakutan kehilangan kendali. Namun di sisi lain, jika Rais Am benar-benar menjalankan islah sesuai keputusan musyawarah kubro, maka seluruh keputusan sepihak yang ia ambil sebelumnya otomatis gugur. Jadi begini teman-teman ya, ini logikanya. Kalau memang Mbah Rais Am ini ya mau islah dengan Gus Yahya sebagaimana seruan para masyayikh dan para mustasyar PBNU, maka artinya begini. Artinya apa? Artinya keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Rais Am pada pleno sultan pada waktu itu ya, atau rapat sultan pada waktu itu berarti batal semuanya. Gitu loh. Secara otomatis gagal atau batal. Termasuk pengangkatan Pak Zulfa sebagai PJ Ketum PBNU, kemudian pengangkatan Pak Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU berarti juga batal semuanya. Karena apa? Karena terjadi islah. Ya, karena islah maka semuanya batal. Nah, ini yang kemudian menjadi simalakama ya. Kalau beliau islah maka akan batal, tapi kalau tidak islah maka MLBNU takut akan dilaksanakan. Itu problemnya di situ. Oke, kita simak selanjutnya. Di Indonesia. Simak selanjutnya. Penunjukan Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU dan pengangkatan Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU akan batal demi hukum organisasi. Dan disinilah buah simalakama itu terasa paling pahit. Maka muncul dugaan kuat, pertemuan Rais Am dengan Gus Yahya bukanlah islah substantif, melainkan islah administratif, sekadar formalitas agar MLBNU gagal terlaksana. Kabar yang beredar luas menyebutkan bahwa hingga hari ini, Rais Am beserta lingkaran syuriahnya masih menganggap Kiai Zulfa sebagai PJ Ketua Umum PBNU yang sah dan Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU yang legitim. Artinya dalam diam, mereka tetap menganggap pemakzulan Gus Yahya sah dan berlaku. Kalau mereka ya mengatakan bahwa ini islah, akan tetapi kok masih kekeh mengakui bahwa pengangkatan Kiai Zulfa masih sah dan pengangkatan atau penunjukan Pak Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU masih sah, artinya ini bukan islah. Ini bukan islah seperti halnya yang diserukan atau yang dikehendaki oleh para mustasyar PBNU. Bukan islah itu artinya. Ya berarti masih kekeh pada pendiriannya masing-masing. Dan ini bisa jadi nanti terjadi MLBNU. Akan tetapi yang namanya manuver ya, orang bermanuver kan bebas, namanya bermanuver kan. Akan tetapi nanti endingnya bagaimana ya silahkan disimak saja nantinya. Oke, kita lanjutkan. Ini bukan sekadar manuver politik internal, ini adalah bentuk pembangkangan terhadap mandat muktamar dan suara mayoritas warga NU. Fakta tak terbantahkan menunjukkan bahwa sekitar 75% PCNU dan PWNU se-Indonesia masih mengakui Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang sah, mandataris muktamar, bukan hasil penunjukan sepihak. Lebih mengkhawatirkan lagi, di tingkat akar rumput Nahdliyin mulai beredar dugaan adanya potensi sabotase terhadap pelaksanaan muktamar NU ke-35. Nah, yang dikhawatirkan dari warga Nahdliyin akar rumput ya, banyak yang menduga bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Mbah Rais ini hanya sekedar manuver politik,
manuver politik untuk kemudian agar MLB tidak dilaksanakan, akan tetapi orang-orangnya bisa memegang kendali di muktamar yang akan datang. Atau lebih lebih singkatnya, itu akan mensabotase perjalanan daripada atau pelaksanaan daripada muktamar ke-35. Itu dugaan loh ya. Soal benar tidaknya ya kita lihat nanti aja. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar, mengingat Rais Am hingga detik ini tak pernah secara terbuka dan tegas mencabut pengangkatan Kiai Zulfa dan Muhammad Nuh. Sikap abu-abu ini justru memperkuat kesan bahwa Rais Am sedang memainkan dua kaki. Satu kaki berpijak pada keputusan musyawarah kubro, kaki lainnya tetap bertahan pada skenario pemakzulan. Kiai Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan moral organisasi. Namun yang tampak hari ini justru sebaliknya, Rais Am menjelma menjadi epicentrum kegaduhan, sumber tafsir ganda, dan simbol kebingungan struktural NU. Memang iya, yang dirasakan saat ini semacam itu. Dan banyak publik menilai bahwa kepemimpinan Rais Am pada saat ini adalah kepemimpinan Rais Am terburuk sepanjang sejarah berdirinya NU. Jika Rais Am terus memilih bersikap ambigu, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai pemersatu, melainkan sebagai tokoh yang menukar marwah NU dengan keselamatan kekuasaan sesaat. Dan di titik itu, buah si malakama yang ia kunyah bukan lagi soal pilihan sulit, melainkan konsekuensi dari keputusan yang ia ciptakan sendiri. Jutaan mata tak percaya saat Gus Yahya mencium tangan Rais Am di hadapan para kiai sepuh NU. Setelah bulan-bulan penuh ketegangan, satu pelukan di Lirboyo mengubah arah sejarah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Islah yang dulu hanya wacana, kini hidup di tengah pelataran pesantren, disaksikan langsung para ulama karismatik. NU mengirim pesan kuat, perbedaan boleh panas, tapi persatuan tetap lebih suci. Tapi apakah ini benar-benar rekonsiliasi tulus atau strategi senyap menghadapi tahun-tahun politik ke depan? Kalau kita cermati, saudara-saudaraku, tipikalnya Jongo Sakabub itu memang raja tega, sebagaimana junjungannya. Ya mungkin karena adat istiadatnya itu beda, adat istiadat Tarim dibawa ke sini kan. Ya sampai detik ini kan Tarim Yaman itu kan berkonflik, iya kan? Sesama kabilah itu berkelahi, entah apa yang diperebutkan, ya faktanya seperti itu sih. Nah mereka itu raja tega, dan ini menjadi tolak ukur kita semua untuk menemukan jawaban, untuk mencari jawaban dari apa yang terjadi. Iya seharusnya kan kalau memang betul-betul ulama ya, menuduh orang tanpa adanya bukti itu kan namanya fitnah. Ketika tuduhan itu baru isu, nah, belum terbukti, ya diundang, terus didudukkan, terus ditanyai. Apakah benar seperti ini, terus kebenarannya bagaimana, terus ada saksinya tidak, kan begitu kan? Bukan asal nuduh jedar-jedar, terus dipubliskan, terus bikin surat pemakzulan, lah ini. Mungkin salah satu yang menyebabkan Gus Yahya Khalil Stakuf ini adalah itu. Dan kita semua tahu bagaimana Gus Yahya Khalil Stakuf ini hiroh semangatnya untuk menyatukan NU, untuk menjaga NU itu luar biasa, patut kita apresiasi, patut kita beri acungan jempol, saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin silaturahim bahkan ke rumah Rais Am sendiri yang dituju tempatnya, yang diundang adalah pengurus harian Suriah dan pengurus harian Tanfidiyah, yang tanda tangan masih sendiri-sendiri, yang tanda tangan bukan Rais Am tapi Suriah. Ini bukti konkret bahwa di antara mereka belum islah, di antara mereka belum ada kata atau satu titik temu sebagaimana diharapkan oleh Pak Masai, oleh Dewan Mustasar di Lirboyo kemarin. Mau mengelak apa lagi? Sudahlah, kalau begini caranya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali muktamar luar biasa segera. Sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh PBNU di Indonesia, seluruh PCNU di seluruh Indonesia, tidak ada yang bisa kita harapkan dari elit-elit PBNU ini yang kemarin ngeprank kita semuanya, yang katanya mau menggelar muktamar dipercepat dengan paket Rais Am dan Ketua Umum Gus Yahya. Tapi faktanya masih belum kering kesepakatan itu, islah terjadi. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri dengan surat klaimnya masing-masing. Kalau mereka serius, mestinya begitu diketuk palu islah kemarin, disaksikan oleh para kiai sepuh, Dewan Mustasar, mestinya langsung diwujudkan dengan bukti nyata, membuat surat ditandatangani oleh Rais Am Khatib, Ketua Umum PBNU dan Sekjen, sebagaimana normal sebelum terjadi perpecahan. Itu kalau mereka memang betul-betul sudah menyatu, sudah islah. Makanya nggak kaget ketika himbauan seruan dari kiai sepuh itu nggak diindahkan. Mungkin sudah terpapar doktrin Habib Bodoh satu itu lebih mulia atau bisa mengalahkan 70 kiai yang alim.
Jadi yang didengarkan itu ya kabut-kabut itu, suara kiai-kiai pribumi ya tidak didengarkan. Terus model mereka mencaci maki, menghina kiai seenak semaunya sendiri tanpa punya beban moral, beban merasa berdosa seakan-akan kan seperti itu. Nah ini mungkin inilah terus polemik yang terjadi di internal PBNU yang menyita perhatian semuanya, dan semuanya tahu bagaimana situasi dan kondisi kepengurusan PBNU hari ini. Gus Yahya sudah open, sudah memasrahkan keputusan kepada kiai sepuh Mustasyar, ya kan? Tapi yang kubu sebelah ini abot alot, diundang nggak pernah datang, ya kan? Malah bikin agenda sendiri, terus wah nggak karu-karuan kan? Tapi alhamdulillah sudah islah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ya di kediamannya Rois Am ini di Surabaya ya, hari Ahad tanggal 28 Desember 2025 ini ada kesepakatan bersama dan semuanya itu hadir itu. Kami ingin PBNU itu menyatu kembali, ya, walaupun kelihatannya itu gergeran ya, menyatu kumpulan hari ini. Akan tetapi tindak lanjut tentang percepatan muktamar itu kalau bisa ya segera mungkin.